Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan. Tetapi proses penerimaannya supaya tidak ada yang numpang, ditunda. Untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu. Tapi tetap diberikan, tetap diberikan. Jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya tidak ditumpangi. Nah, kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi oleh pasangan calon, silakan dilanjutkan. Yang penting jangan sampai mengklaim aparat dengan bansos ini hanya akan dijadikan sebagai komoditas. Pemirsa, kebijakan penyaluran bansos mulai polemik. Banyak pihak yang curiga penggunaan bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam ajang Pilpres 2024. Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Itu adalah hak dari masyarakat Indonesia atas pajak-pajak yang mereka bayar. Apalagi itu pajak membeli sesuatu aja tuh, dan pajak progresif yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah tapi gagal tuh. Kan kalau pajak progresifnya jalan atau rasio pajaknya diperluas, tapi meliputi orang-orang yang di awal itu menghindar dari tax amnesty, maka nggak akan ada bansos karena langsung dia menghasilkan bantuan atau subsidi di dalam soal-soal yang menyangkut kesehatan, kesejahteraan segala macam. Tapi bansos kemudian timbul karena dia mau langsung dapat efeknya tuh. Jokowi ingin langsung dapat efek dari bansos itu kan. Menyerahkan bansos itu artinya bertatapan dengan rakyat. Bukan bertatapan dengan problem rakyat, tapi dia hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia bawa oleh-oleh. Mengklaim soal bansos yang itu adalah bansos adalah program negara, program yang disetujui antara pemerintah dan DPR, ya. Tidak dari pemerintah saja. DPR menyetujui anggaran dan dilaksanakan. Jadi cara berpikirnya juga mesti kita ubah tuh. Dan itu sebetulnya adalah fungsi tugas kalau segera bertatapan dengan rakyat. Tiap hari juga orang lihat Pak Jokowi di TV dan bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Mestinya bansos itu dilanjutkan oleh RT, RW, lurah segala macam tuh. Bukan presiden yang bagi-bagi bansos. Dan itu mempengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan kan. Tentu saja orang tetap menganggap bahwa kebutuhan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, dientaskan kemiskinannya itu. Tetapi bukan dengan memanfaatkan bansos untuk urusan kampanye. Itu tipunya di situ tuh Jokowi. Jadi henti membagi-bagi bansos, bukan bansosnya yang dihentikan ya. Bansos itu adalah hak dari mereka yang fakir. Iya, itu artinya Jokowi memang rencanakan buat dia akan turun kampanye sendiri untuk membackup Gibran tuh. Karena itu kalau kita lihat tuh aktivitas bandara Presiden Jokowi itu dari satu bandara ke bandara yang lain, bukan membawa konsep tapi membawa goodie bag, membawa oleh-oleh yang dia sebut sebagai bansos itu. Padahal itu adalah hak dari rakyat tuh, yang seharusnya udah disalurkan aja lewat Departemen Sosial, lewat koperasi, lewat UMKM. Kan semua ada fasilitas itu tuh. Kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun? Itu seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut bahwa elektabilitas dia dan Gibran itu turun drop. Jadi dia mesti tatap mata dengan publik. Padahal publik nggak merasa penting juga ada Jokowi, nggak ada Jokowi di situ kan. Kan udah bertahun-tahun aktivitas Jokowi hanyalah lempar-lempar hadiah, datang ke kiri kanan terus berpuji-puji rakyat bahwa masih bertahan sambil kasih bansos. Itu sebetulnya penghinaan dari Jokowi itu. Kita balik lagi pada ide, kenapa diperlukan bansos? Karena daya beli tidak cukup. Oleh karena itu mestinya daya beli ditingkatkan. Selama daya beli nggak ditingkatkan, maka berhak rakyat untuk minta bansos karena ini adalah negara kesejahteraan tuh. Tetapi bukan presiden yang menunda. Jadi hanya untuk membagi-bagi dua botol minyak goreng, 1 kilo telur segala macam itu harus keluar uang puluhan, mungkin nggak bisa kita bayangkan secara anggaran betapa anggaran itu dipakai sebetulnya untuk pencitraan kan. Itu ratusan juta satu kali operasi itu. Sementara miliar, yang diterima miliar rakyat itu. Miliar bukan ratus juta lagi saya kira kalau presiden itu. Ya, satu kali operasi itu ratusan juta, 10 kali spot itu udah miliaran tuh. Dan presiden tetap menganggap bahwa itu adalah hak dia tuh atau hadiah dari dia. Padahal rakyat mengetahui bahwa presiden ke situ tuh cuma mau nampang doang, nggak ada efeknya apa-apa sebetulnya. Yang jadi masalah Presiden Jokowi tetap menganggap bahwa kalau dia bagi-bagi bansos maka elektabilitas dia akan naik terus kan. Itu juga ngaco. Jadi dia memboroskan
anggaran negara hanya untuk pagelaran pencitraan dia tuh. Coba bayangkan kalau misalnya dikumpulin tukang gojek di situ atau ojek pengkolan, ojek pangkalan, ojek tikungan itu, dikasih aja uang untuk bagi-bagi bansos ke rakyat kan. Itu lebih efektif menghidupkan ekonomi. Bukan Jokowi sendiri yang datang lalu setelah itu operasi dari timnya itu untuk membujuk, bikin cerita narasi pendek itu semua tipu. Itu yang berbahaya di dalam pencitraan dari orang yang kekuasaannya sebetulnya makin merosot tapi tetap ponggah untuk mempertahankan diri. Bahwa Prabowo tergantung pada Jokowi. Sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo. Karena itu dia jadi semacam tim suksesnya Prabowo sebenarnya Jokowi. Hanya untuk memastikan bahwa anaknya itu tidak tercecer nanti dalam kekuasaan tuh. Karena itu juga yang dikhawatirkan Jokowi. Kalau Pak Prabowo dan Gibran tidak lolos misalnya atau selesai di putaran pertama, itu berbahaya bagi rezim Jokowi kan. Itu tetap terlihat bahwa dia sebenarnya cemas. Sementara Prabowo enteng-enteng aja karena Prabowo merasa dia udah di atas angin dari segi elektabilitas, survei segala macam. Tapi yang lebih berbahaya adalah ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya perlu satu skenario kalau rakyat puas pada Jokowi 89,9%. Kira-kira begitu kan? Ya, Apa dasarnya tuh? Ini surveinya tuh. Ya survei itu ngikut di tim bagi-bagi BLT. Jadi bukan nanti 2 minggu kemudian, tim itu langsung survei. Anda puas nggak? Apa yang puas? Kepemimpinan Presiden Jokowi. Iya, ini baru 5 menit yang lalu kami dapat BLT. Maka dia pasti bilang puas di responden itu kan. Jadi ini yang disebut perencanaan kejahatan politik sebetulnya tuh. Dan ya dari segi teori komunikasi politik, ini komunikasi paling buruk, yaitu tidak memanfaatkan kecerdasan tapi sekaligus langsung turun untuk memperlihatkan wajahnya pada rakyat. Padahal rakyat nggak ada yang udah bilang kami muak lihat wajahmu tuh. Tanya sama BEM UGI itu, tanya sama BEM UGM tuh. Itu muak semua tuh. Dan itu yang memperlihatkan bahwa Jokowi sudah panik. Kepanikan itu dia konversi dengan kegiatan yang non-stop. Membagi-bagi uang rakyat kepada mereka yang dia anggap masih bisa menyelamatkan kepemimpinan dia di 2024. Nggak ada satupun metodologi yang bisa membenarkan sesuatu yang disulap respondennya kan. Ya. Kan ini permainan responden sebenarnya tuh. Dan kelihatannya memang lembaga survei yang gede-gede ini udah disewa sama Jokowi. Supaya lakukan sesuatu, pokoknya saya mesti 80%, 90%. Karena hanya itu dasar dia untuk mengklaim suatu waktu nanti bahwa memang kami menang satu putaran. Kan itu perencanaannya kan di situ tuh. Ya. Dan lembaga-lembaga survei, kan dia nggak ada proyek sama sekali kan. Jadi memang dia hidup dari jadi spin doctor, jadi buzzer bahwa kesulitan bagi Gerindra untuk menambah elektabilitasnya kalau netizen tiap hari membuli Gibran tuh. Betul. Tiap hari menganggap bahwa Prabowo salah pilih orang tuh, dan tokoh-tokoh senior juga menganggap, atau bahkan dia di dalam koalisi sendiri menganggap Prabowo salah memilih orang gitu kan. Sehingga bebannya itu makin berat untuk naikkan elektabilitas Gibran. Nah ini yang dipahami oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi juga nguping, dia tahu bahwa anaknya nggak menaik elektabilitasnya, bahkan dibully tiap hari tuh. Jadi dia mengambil alih itu sebagai bapak yang menginginkan kekuasaan dia itu dititipkan pada anaknya. Jadi ini yang saya sebut sebagai Jokowi itu tidak melanggar konstitusi, tapi dia melanggar undang-undang eksploitasi anak.